Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bab 3 tentang teknologi digital. Apa itu teknologi digital? Teknologi digital adalah teknologi yang bekerja menggunakan sinyal digital. 1. Elektronika. Elektronika adalah sebuah sistem yang biasanya ditemukan di dalam peralatan atau peta elektronika di sekitar kita. Secara garis besar, sebuah perangkat elektronika memiliki sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Bagian input berupa sebuah sensor atau konverter yang biasa mengubah input non listrik menjadi sinyal listrik atau SEBI. Sinyal input mendeteksi perubahan lingkungan dan melihat menjadi energi listrik. Contoh sensor input atau transducer adalah MIHE yang menerapkan terhadap yang merespon terhadap perubahan tekanan. Perubahan tekanan dalam hal ini tekanan atau LDR yang merespon terhadap cahaya. Semikonduktor. Pengertian semikonduktor terbagi ada isolator dan konduktor. Konduktor dapat mengantarkan listrik. Semikonduktor bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor pada kondisi tertentu dan bertindak sebagai isolator saat kondisi tertentu. Isolator tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi, semikonduktor adalah bahan yang dikonduktivitaskan berada di antara isolator dan konduktor. Berdasarkan sifat semikonduktivitasnya terbagi menjadi dua. Yang A, semikonduktor intrinsik. Yang B, ada semikonduktor ekstrinsik. 1. Semikonduktor intrinsik, konduktivitas alami dari bahan murni. 2. Tidak ada campuran unsur lain. 3. Elektron bebas sedikit sehingga kemampuan menghantarkan listrik rendah. Contohnya silikon murni dan germanium G murni. Yang B, semikonduktor intrinsik. Yang pertama, konduktivitas ditingkatkan dengan cara doping atau ditambah dengan sedikit unsur lain untuk meningkatkan kemampuan hantar listrik. Yang kedua, ada dua sifat, tipe N dan tipe C. Semikonduktor intrinsik, tipe N. Yang pertama, semikonduktor tipe N adalah semikonduktor yang diberi doping dari atom berelektron valensi lebih banyak, seperti fosfor atau arsen. Akibatnya, terdapat kelebihan elektron bebas yang menjadi pembawa muatan utama. Karena elektron bermuatan negatif, semikonduktor ini disebut tipe N. Yang kedua ada tipe P. Semikonduktor tipe P adalah semikonduktor yang didoping dengan atom yang memiliki lebih sedikit elektron valensi, seperti boron atau gallium. Hal ini menciptakan hole atau kekosongan elektron yang bertindak sebagai pembawa muatan utama. Karena hole bersifat positif, bahan ini disebut tipe P. Penggunaan semikonduktor. Semikonduktor digunakan untuk membuat komponen aktif seperti transistor dan integrated circuit atau IC. Transistor adalah komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor yang berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus yang mengalir melewatinya. Digunakan sebagai saklar, penguat arus maupun penguat sinyal. Yang kedua ada integrated circuit, adalah sebuah komponen yang menggabungkan fungsi dari ratusan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor dalam sebuah ukuran yang sangat kecil atau sentimeter. Yang komponen pertama ada transistor. Secara umum, transistor terbagi menjadi dua jenis. Ada bipolar junction transistor atau BJT. BJT terdiri atas dua tipe, yaitu PNP dan NPN, serta memiliki tiga kaki utama, yaitu emitter, base, dan kolektor. Jenis yang kedua ada field effect transistor atau FET. FET memiliki dua bentuk utama, yaitu JFET, IGFET, dan MOSFET FET, serta memiliki tiga buah kaki, yaitu drain, gate, dan source. Berikut adalah gambar transistor FET. Komponen yang kedua ada integrated circuit atau IC. Integrated circuit adalah chip kecil yang berisi ratusan hingga jutaan komponen seperti transistor, resistor, dan dioda. IC menjadi bagian penting pada perangkat modern seperti komputer dan smartphone karena mampu menjalankan fungsi elektronik secara cepat dan efisien. Berdasarkan sinyal yang digunakan,
IC dibagi menjadi IC digital dan IC analog. Cara kerja IC digital adalah dengan menerapkan prinsip gerbang logika yang bekerja menggunakan input nilai 0 dan 1, misalnya pada mikroprosesor. Cara kerja IC analog adalah dengan menerapkan sinyal kontinu baik input maupun outputnya, misalnya pada mikrofon dan speaker. Keduanya dapat digabungkan menjadi mixed signal IC seperti pada konverter AD, DA, dan IC clock. Gerbang logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi mengubah satu atau beberapa masukan input sebuah sinyal keluaran output. Gerbang logika beroperasi berdasarkan bilan bind, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode, yaitu 1 dan 0, yang dapat berarti 1 high atau tinggi dan low atau rendah, 2 true atau benar, false atau salah, 3 on atau hidup, off atau mati. Gerbang logika ada 7. 1 gerbang logika NOT, 2 gerbang logika AND, 3 gerbang logika OR, 4 gerbang logika NAND, 5 gerbang logika NOR, 6 gerbang logika XOR, 7 gerbang logika XNOR. Gambar-gambar gerbang logika. NOT. Simbol gerbang logika NOT adalah segitiga dengan gelembung di ujung output, yaitu menunjukkan fungsi pembalik atau negasi. N. Gerbang logika N memiliki simbol yang berbentuk seperti tanda segitiga atau D yang memanjang ke kanan. OR. Gerbang logika OR memiliki simbol dengan garis melengkung di bagian input dan titik di bagian output. NAND. Simbol gerbang logika NAND adalah simbol gerbang N standar dengan gelembung lingkaran kecil inverter di outputnya. NOR. Simbol gerbang logika NAND. NOR adalah simbol gerbang NOR standar dengan gelembung lingkaran kecil atau inverter di outputnya. XOR. Gerbang logika XOR exclusive OR memiliki simbol yang khas dengan bentuk gerbang logika OR yang ditambah garis melengkung di bagian depan. XNOR. Gerbang logika XNOR adalah gabungan dari gerbang XOR dan NOT menghasilkan keluaran 1 atau tinggi hanya ketika kedua inputnya sama, keduanya 1 atau keduanya 0. Terima kasih.